Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Ade Putri Agustina dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya bahas yakni tentang anak berkebutuhan khusus tunaganda. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materinya. Materi yang pertama yaitu tentang definisi dari anak tunaganda. Nah, tunaganda sendiri adalah anak yang memiliki beberapa kelainan yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih atau dari beberapa kelainan dalam satu waktu. Istilah tunaganda dapat diartikan sebagai kombinasi dari kelainan indera, fisik, ataupun kognitif yang mempengaruhi kesulitan interaksi, komunikasi, dan pembelajaran anak menjadi sangat rumit. Berikutnya, kita akan membahas tentang karakteristik dari anak tunaganda. Yang pertama, yaitu memiliki perpaduan antara dua hambatan atau disabilitas, atau lebih seperti perpaduan disabilitas penglihatan dan disabilitas pendengaran. Yang kedua, yaitu memiliki hambatan dalam berinteraksi sosial. Yang ketiga, memiliki kemampuan yang terbatas dalam berekspresi dengan orang lain. Yang keempat, pada umumnya mereka memiliki keterlambatan perkembangan baik fisik dan juga motorik. Nah, yang kelima, mereka sering berperilaku aneh dan tidak bertujuan, sebagai contoh melukai diri sendiri, mencabuti rambut, dan lain-lain. Yang keenam, mereka tidak mampu memenuhi atau mengurus kebutuhan dasar diri sendiri, seperti makan, mandi, dan buang air. Yang ketujuh, mereka jarang berperilaku dan berinteraksi secara konstruksif dengan orang lain. Yang kedelapan, walaupun di balik keterbatasannya, ternyata anak tunaganda mempunyai ciri positif, seperti ramah, hangat, keras hati, dan berketetapan hati. Selanjutnya, ini adalah beberapa jenis dari kombinasi anak tunaganda. Ada tunanetra tunarungu, tunanetra tunadaksa, tunanetra tunagrahita, tunarungu tunadaksa, tunarungu tunagrahita, tunadaksa tunagrahita, tunanetra tunarungu tunadaksa, tunanetra tunarungu tunadaksa, dan lain-lain. Selanjutnya, ada klasifikasi dari anak tunaganda. Nah, klasifikasi anak tunaganda sendiri ada 3. Yang pertama yaitu anak tunaganda dan tunamajemuk tingkat ringan. Biasanya berwujud tunanetra ringan, tunarungu ringan. Yang kedua, anak tunaganda dan tunamajemuk tingkat sedang. Biasanya berwujud tunanetra sedang. Yang ketiga yaitu anak tunaganda dengan tunamajemuk tingkat berat dan sangat berat. Biasanya berwujud anak buta atau buta tuli. Selanjutnya yaitu ada faktor penyebab dari tunaganda. Yang pertama ada faktor prenatal. Ketidaknormalan kromosom dan komplikasi pada masa anak di dalam kandungan mengakibatkan ketidakcocokan RH dan terjadi infeksi pada ibu, dan juga ibu mengalami kekurangan gizi pada saat mengandung, serta terlalu banyak mengonsumsi obat-obatan dan alkohol. Selanjutnya ada faktor natal. Kelahiran prematur ditambah kekurangan oksigen pada pasca kelahiran, terdapat luka pada otak saat proses kelahiran, dan faktor lainnya yaitu kepala terbentur, pernah mengalami kecelakaan kendaraan, terjatuh, mendapatkan pukulan dan siksaan di bagian kepala. Faktor selanjutnya yaitu nutrisi yang salah. Anak tidak dirawat dengan baik, pernah keracunan makanan, atau penyakit tertentu yang sama, sehingga dapat berpengaruh pada otak anak dan mengalami meningitis. Selanjutnya, ada penanganan anak tunaganda di setting pendidikan. Tidak hanya di setting pendidikan, tapi mencangkup keseluruhan. Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, tenaga pendidik, tenaga sosial, dan instruktur keterampilan. Yang kedua, kita dapat menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak. Misalnya, ruangan untuk bergerak secara bebas, alat bantu seperti kursi roda, tongkat, dan lain-lain. Yang ketiga, kita dapat memasukkan anak ke sekolah yang sesuai guna mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Nah, yang keempat, kita dapat memberikan rangsangan atau stimulasi secara konsisten dan rutin agar anak dapat berkembang secara optimal. Berikutnya, yang kelima, kita dapat melatih kemandirian anak sesuai dengan kemampuannya. Yang keenam, kita dapat mengembangkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan anak. Yang ketujuh, kita dapat mengendalikan dan mengalahkan perilaku anak. Yang kedelapan, kita dapat memberikan penguatan positif, baik berupa motivasi, pujian, dan penghargaan. Yang kesembilan, kita dapat memberikan kegiatan-kegiatan yang nyata atau fungsional untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada pendidikan untuk anak tunaganda. Nah, yang pertama yaitu ada layanan sekolah reguler atau inklusi.
Model layanan ini diberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk menempuh pendidikan bersama dengan anak reguler di sekolah umum ataupun reguler. Nah, yang kedua yaitu ada sekolah reguler dengan guru pendamping. Model layanan ini diberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk menempuh pendidikan di sekolah reguler, namun dengan dibantu oleh guru pendamping khusus, yang tentunya telah mempelajari tentang ilmu pendidikan luar biasa. Nah, fungsi dari guru pendamping ini adalah sebagai konsultan, baik guru kepada sekolah dan orang tua ataupun seluruh warga sekolah. Nah, yang ketiga ada model kelas khusus. Model layanan ini adalah anak berkebutuhan khusus dipisahkan dari anak reguler dan ditangani di kelas-kelas khusus oleh para guru yang didasari dengan keilmuan tentang pendidikan luar biasa. Berikutnya kita masuk ke contoh kasus. Nah, dari video yang sudah tertera, saya mendapatkan diagnosa kecil dan analisa kecil. Dari hasil analisa saya menyimpulkan bahwa ada satu anak, kita beri nama saja Putra, mengalami tunaganda, tunanetra, tunarungu, yang artinya buta tuli. Menurut klasifikasinya, ini merupakan klasifikasi yang berat. Nah, buta tuli merupakan kelainan yang saling berkaitan antara kesulitan pendengaran dan penglihatan, kombinasi kasus kesulitan berkomunikasi yang berat dengan pendengaran. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Tentu untuk mengurangi hambatan yang dialami oleh anak. Nah, yang dapat kita lakukan adalah memberikan stimulasi kepada anak tunaganda buta tuli. Contohnya seperti pengenalan diri, kontak fisik, rutinitas, menggunakan objek sebagai sinyal, memberikan pesan atau masukan secara sensori, dan memperkenalkan anggota tubuh kepada mereka. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang diistimewakan oleh Sang Pencipta. Di dalam kekurangan, pasti ada kelebihannya. Sekian materi dari anak berkebutuhan khusus tunaganda yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan komen. Saya, Ade Putri Agustina, pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.